gue nggak ada work life balance, memang work aja terus. Kayak pagi, siang, malam, weekend gue kerja terus sampai benar-benar sistem perusahaan itu stabil dan bisa dilepas secara perlahan. 70% bisnis di Indonesia itu family business. Tapi hampir 90% itu tidak survive di generasi kedua atau ketiga. Gitu, banyak yang tumbang. Aku mulai bisnis ini pun juga karena passion. Waktu selama aku kerja kantoran, which is aku suka banget juga yang aku kerjakan. Tapi tetap aja di belakang kepala tuh selalu, aduh pengennya punya bisnis sendiri, home and living. Oke, jangan lupa ya, follow table44_talks. Nanti kita akan sharing-sharing pandangan juga di situ. Dan langsung aja saya ingin ngajak bergabung bersama dengan saya di depan sini. Ada founder dan CEO dari Poultry, Drusella Diahati. Hai! Jauh-jauh dari Bogor, ya relate lah perjalanan hari ini ya. Lalu langsung aja yang saya hadirkan juga di sini ada founder Tejas Home and Living, tapi kan sebentar lagi bukan Tejas lagi deh namanya, terus saya akan korek deh. Masih fresh, ini teman-teman pertama kali yang tahu kayaknya di luar kita berempat. Anissa Shirman. Ini rajanya kolaborasi di antara kita berempat. Sebenarnya nggak juga sih, kita semua jago-jagonya kolaborasi. Kecuali gue kali. Oke. Lalu yang paling tajam pemikirannya daripada kita berempat ya. Ini kita harus sepakat sekali ya, paling tajam, paling kritis. Kalau ngomongin bisnis ya Ki ya, ngomongin bisnis emang paling tajamnya luar biasa. Langsung saja teman-teman, tolong tepuk tangan untuk CEO DS Modest Anissa Herdiana. Oke. Kalem banget sih lo semua. Iya. Biasa juga udah pada apa gitu loh. Sesuai wardrobe. Oh, ngomong-ngomong, ini kita pas banget duduknya juga ya. Jadi, walaupun Ibu Anissa Herdiana ini memiliki brand DS Modest, tapi hari ini brand-brand yang di bawah naungan holdingnya juga ada hadir. Seperti sekarang, Ibu Anissa, tadi kita berdiri, model dikit dong, Allah. Ini kita pakai Margaria Batik, ya benar kan ya? Betul. Margaria Batik, ya. Boleh dong ya promosi dikit ya. Tepuk tangan apa sih dari model? Terus buat yang pastel-pastel cantik-cantik ini, nah. Maju. Barengan deh Mbak Ocha, Mbak Tania sekalian ya, fotonya rame tuh. Ini yang 4 yang warnanya sangat pinky pastel-pastel imut-imut ini. Ini suka bingung saya kalau ada huruf E itu tuh suka atau E. Enom batik. Yes. Jadi warnanya sangat colorful, muda-muda gimana. Oke, silakan Mbak Ocha, Mbak Tania kembali. Saya nggak mau nahan teman-teman saya sih. Lu mau kemana sih? Kan foto dulu. Oke, baik. Saya pakai ini dulu. Dan sebagai pembuka ya teman-teman, kalau tadi Mbak Eka membuka dengan pantun, saya juga punya dengan bantuan ChatGPT. Jalan-jalan ke kota Bekasi, pulangnya beli cilok pedas. Hai para perempuan penuh aksi, cantiknya banyak, dramanya juga pas. Tepuk tangan, oke. Ya. Pada kesempatan hari ini kita ngobrolnya berbagi saja mungkin ya. Ya, boleh. Diawali dari Ibu Anissa atau biasa dipanggil Bu Anin nih. Bu, ini udah kita pakai kan. DS Modest kita udah pakai. Margaria tiba-tiba ada lagi. Enom juga. Lu tuh bisnisnya apa aja sih? Terus mulainya gimana? Kan muka masih kelihatan muda banget. Sejak kapan memulai bisnis? Tadi tuh ada teman kita di sana, saya baru lulus tahun lalu ingin memulai bisnis. Nih, tanya sama dia nih. Lagi kuliah juga udah berbisnis soalnya. Bener gak sih? Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Aduh, lemas amat. Terus di sana belum makan kayaknya ya. Salam kenal semuanya. Selamat siang. Siang. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Herdiana, tapi biasanya dipanggil Anin. Nah, tadi kakak yang baru lulus kuliah mana tadi kak?
seumuran kita. Plus berapa belas tahun gitu ya. Oke, jadi tadi kalau Mbaknya pertanyaannya bisnisnya apa aja. Nah, sebetulnya itu sekarang di sini saya membawanya brandnya Desmodes. Itu brandnya cukup baru 2020, tapi dulu awalnya dari konveksi. Nah, konveksinya itu udah dari 2016. Seperti itu Mbaknya. Tapi memang saya datang dari keluarga pebisnis juga. Jadi bisa dibilang ini extension dari family company. Seperti itu. Jadi kalau bisnis keluarga itu awalnya memang dari batik gitu. Makanya kenapa sekarang kita pada berbatik ria. Plus momennya pas karena habis Hari Kartini. Gitu. Kalau bisnis keluarga sendiri sih udah dari tahun 82 ya gitu. Jadi sekarang PR-nya bukan cuman mengembangkan gitu ya, tapi juga gimana bisnis ini nggak cuman sustain, nggak cuman survive, tapi juga thriving untuk many years to come. Oke. Begitu. Singkat aja. Enakan memulai bisnis sendiri dengan brand baru atau melanjutkan apa yang telah dibangun oleh keluarga? Lu dua-duanya udah ngerasain tuh jalurnya. Oh iya betul. Nice question, terima kasih. Saya yakin sih semua pasti punya angle masing-masing ya Mbak. Itu memulai sendiri, terus apakah melanjutkan dari keluarga gitu ya. Dan pasti semua punya struggle-nya masing-masing. Bawa dari 0 ke 10 sama dari 10 ke 100 itu juga pasti ada struggle-nya masing-masing. Karena sudah pernah mencobanya, dua-duanya, balik lagi sih pertanyaannya, jawabannya adalah depends. Gitu, semuanya ada struggle-nya dan unik. Jadi Ya, sudah banyak di dunia ini yang dibanding-bandingkan ya. Jadi rasanya tidak perlu begitu. emang Anin tuh orangnya netral, diplomasinya jago, set kayak gitu. Kita colek aja yang sebelahnya, Drusella. Drew, Halo kakaknya. ngambil buah kakak lagi ya. Jadi Iya, gini iya, ya iya. teman-teman, sedikit story behind table for four. Pertama kali kita ketemu, kita nih pertemanannya baru banget, baru berapa tahun ya? 2 tahun? 2 tahun lah ya. Bener-bener kita totally stranger, sama seperti kayak teman-teman. Diperkenalkan di satu komunitas, akhirnya kita menemukan sinergi, yang akhirnya kita memutuskan untuk bersama, 4 ini jalan bareng. Dan bisa dikatakan saya tuh selalu minta, panggil nama aja deh, jangan pakai Kak, Mbak, Bu, Neng, apa, Ora gitu ya. Cuma dasarnya orang Jawa satu ini ya, kagak bisa lepas. Dia bilang, ntar gue dikutuk sama orang tua gue kalau nggak manggil Mbak. Jadi di antara kita berempat, hanya dia yang saya izinkan untuk manggil pakai kata Mbak. Yang Sisanya lainnya, adanya. takwa. Yang lainnya nama aja. Oke. Oke, begitupun dengan teman-teman ya. Panggil nama ya. Terima kasih. Biar rasa level. Terima kasih penjelasannya Iya. Pengantar dikit ya. Drew, Iya. lu tuh usahanya apa aja sih? Terus berusaha untuk mendapatkan cuan sih lebih tepatnya. Itu mah kita semua ya. Teman-teman UMKM juga ngerasain tuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di era-era sekarang ini? Lemes ini menggambarkan mukanya masing-masing. Lu jangan gitu dong, ada yang baru memulai usaha. Nah, lagi kita kan mencari di sini jalan itu kan hidup. untuk mengisi ketidaksemangatan yang terjadi kemarin karena pemberitaan yang luar biasa ya. Bombardir banget seperti ekonomi ya. Benar-benar. Jadi Iya. Ibu Drusella Aku. sekarang kan dikenal dengan poultry-nya. Ya. Tapi kan awal perkenalan bisnis lu tuh bukan itu, Bo. Banyak yang Jalur lain. aku mungkin Gimana? sedikit berbeda teman-teman dengan teman-teman di sini. Mungkin agak sedikit belok. Karena mungkin sejujurnya sebelumnya aku hanya lulusan universitas yang khusus di pertanian, lulusan IPB, mencintai pertanian, peternakan, suka lah hobi gitu, jadi nggak berasa kerja. Terus awalnya menjual barang-barang pertanian sama peternakan, tapi di tengah jalan tertarik sama artificial intelligence, sama IoT dan lain-lain, pokoknya yang berhubungan dengan startup. Akhirnya membangun sendirilah startup ini as a women in tech lah sekarang gitu. Dan banyak prosesnya sih, memang dari situ ternyata dari bisnis konven ke bisnis startup itu cukup adaptasinya cukup luar biasa lah di situ. Silakan teman-teman lihat Iya, wajahnya ya. Itu bercerita Iya. lebih banyak daripada kalimat yang lain Iya. disampaikan. Banyak belajar dan dipaksa belajar sih sebenarnya. Yang mungkin
banyak perempuan yang tadinya nggak terlalu open sama tech, yang nggak terlalu open sama artificial intelligence, AI dan lain-lain. Tapi ternyata setelah menceburkan diri dengan lingkungan sekitar yang kayaknya ngomongin tech semua, dan mau nggak mau harus terus berkembang, dipaksa untuk belajar dan akhirnya bisa belajar. Itu sih. Di sini ada yang memiliki ketertarikan dari awal dengan dunia AI, teknologi, black hole, apalah itu? Atau semuanya masih sangat konvensional? Karena itu saking luasnya, benar-benar gue sebutnya itu bisnis black hole. Lu bisa menciptakan apapun. Sebenarnya kan benar-benar itu betul. udah lebih-lebih parah. Atau tipikal di sini masih konvensional semua? Ada yang lumayan tertarik dengan tech-techan, teknologi-teknologian? Ayo Bu Kiki, sekarang Anda bisa mengangkat tangan ya. Saya tahu Anda sudah ke arah sana sekarang dengan data-datanya ya. Yes. Kenapa sih di sini pada kurang latihan beban tangannya ya? Kayak berat banget sih. Jadi nggak ada nih. Serius, semuanya konvensional pikirannya nih. Dagang, makanan, fashion, masih kayak begitu ya? Oke deh, baik. Kalau gitu saya beralih ya. Nah, kalau ini ada fashion, ada bahan makanan ya, yang walaupun berarah dengan teknologi, tapi produk yang diperoleh sama kita adalah bentuknya makanannya itu kan ya, si daging ayam, si telur. Lu koreksi gua kalau salah nih. Iya, betul. Benar kan ya. Nah, biar lengkap ada juga di sini yang akan memperindah ruangan. Mebel-mebel, bahasa gue tuh masih tua banget ya mebel ya. Udah ngomongin deh. Home and living. Home and living kalau anak sekarang yang ngomongnya ya. Anissa Shirman. Halo semuanya, halo Halo. Anya. Nggak boleh pakai Mbak, nggak boleh pakai Kakak. No, nggak ada embel-embel di sini. Oke, halo semuanya. Apa kabar nih kita di siang hari ini? Lo generasi langsung kelihatan, Bang. Lo Iya kayak ya. ibu pejabat yang lagi mau buka pidato, Bang. Antar kayak menteri kita lagi ngomong pakai baca. Gue dong. Ih, pada tahu lo siapa yang saya maksud. Relate loh. Oke, kalau aku bisnisnya di home and living. Namanya Tejas Home and Living, tapi akan berubah menjadi Praba Sofa and Living nantinya. Iya, lu kenapa nggak ubah sih bikin orang rancu? Jadi teman-teman, abis ini nggak usah follow Tejas. Ya kan ya? Makasih ya. Praba aja. Iya. PRABA. Deh, itu yang baru. Bener-bener nih pemiliknya kelihatan langsung orangnya. Yang Tejas kagak tahu pemiliknya siapa, dia udah keluar soalnya. Sekarang masih berjalan dua-duanya, tapi maksudnya mungkin aku cerita sedikit. Kalau tadi pada cerita tentang backgroundnya, aku tuh backgroundnya bukan di furniture sama sekali sebenarnya. Justru dulu aku lama sekali kerja di advertising begitu. Jadi beloknya benar-benar belok gitu ya. Terus karena pengen usaha sendiri, terus waktu dulu menjalani dunia profesional, aku tuh juga punya ketertarikan yang lain selain ngejalanin dunia kreatif di advertising. Kayak aku selalu suka banget sama home and living. Dan akhirnya memberanikan diri setelah bertahun-tahun, udah deh aku mau belok nih mengerjakan bisnis sendiri, yaitu home and living. Karena senang banget beresin rumah, bikin rumah cantik, bikin perintilan kecil-kecil yang menyenangkan lah. Kita pasti cewek-cewek di sini paling seneng ya kalau lagi belanja perintilan untuk rumah, untuk kamar, untuk dapur gitu. Anyway, ya udah akhirnya belajar dan memberanikan diri memulai bisnis itu. Udah berapa lama? Sebenarnya belum terlalu lama sih, mungkin sekitar 3 tahunan ya menjalani ini. Tapi yang surprisingly, waktu aku pikir, wah aku benar-benar harus belajar hal baru, ternyata ilmu-ilmu yang aku dapatkan selama bekerja di dunia profesional itu kepake banget waktu ngejalanin bisnis aku sekarang gitu. Dan ternyata wah sebenarnya aku nggak mulai dari awal ya, udah mulai dari tengah-tengah nih gitu. Jadi mungkin di sini buat yang mau merubah karir atau mau mulai bisnis dari yang tadinya anak kantoran kayak aku dulu, nggak usah takut-takut sih, karena kita mikirnya tuh kayak oh kita dari awal banget, ternyata begitu dijalanin enggak loh. Pengalaman yang udah pernah kita dapetin di mana aja
itu tuh ternyata benar-benar jadi modal kita untuk si bisnis baru kita itu, apapun itulah. Gitu. Teman-teman, saya akan mengubah rundown supaya kita lebih relate sama teman-teman di sini. Saya akan langsung Q&A tanpa hadiah. Maksud saya ini benar-benar pure. Daripada pertanyaannya dari saya, belum tentu kan relate sama teman-teman kan. Pasti udah ada pertanyaan masing-masing sendiri kan ya. Nanti 3 penanya yang paling menarik baru kita kasih hadiah. Jadi ini biar kagak ngantuk. Gue lihat pada sibuk sendiri di mejanya ya. Jadi saya akan Kak Omen di mana ya? Kak Omen siap-siap ya Pak ya. Pusing dengan kamera, saya nggak tahu yang mana. Ntar saya akan jalan, lempar pertanyaan dari teman-teman di sini, langsung dijawab oleh teman-teman. Enaknya gue nggak ada jawaban. Siap-siap ya teman-teman ya. Ini Mang itu, Mbak Eka, tahan diri ya, ngadepin saya. Oke. Baik, siapa yang pengen bertanya duluan? Mumpung udah dapet sharing, background udah tahu ada yang memulai dari bisnis keluarga, ada yang dari kantoran akhirnya punya usaha sendiri, ada yang dari passion yang memang suka dengan, lu tuh nggak ada feminin-femininnya ya, perkebunan lah, pertanian, akhirnya jadi dibuat bisnis pun bisnisnya bukan yang konvensional, menggunakan yang sistem ke sekarang banget. Oh iya, saya banyak sekali mic saya. Oke. Ya. Silakan, siapa yang mau nanya-nanya terlebih dahulu? Bu Kiki? Udah banyak sih lo sesinya sama kita. Pengen nanya-nanya dulu? Atau memang kesini nungguin makannya? Ngebuka. Oke, silakan. Mbak Disha. Aku perkenalkan aku Disha, aku mau nanya ke Mbak Anissa. Saya atau yang ini? Saya. Dua-duanya. Oh iya, Anin. Saya. Oh iya. Terus aku mau nanyakan, Mbak Anissa kan meneruskan bisnis keluarga gitu ya. Apakah itu dari awal emang udah passionnya gitu, pengen udah mau meneruskan bisnis keluarga atau gimana gitu? Oke. Terus tantangannya tuh apa gitu meneruskan bisnis keluarga? Ya. Kenapa sayang kamu punya bisnis keluarga yang mesti kamu terusin ya? Kayaknya nih ya. Oke. Ya, mirip-mirip lah. Oh, mirip-mirip Bu. Tolong kasih insight-nya. Oke, langsung dijawab atau nunggu? Silahkan langsung. Oke, terima kasih Disha. Kak Disha pertanyaannya. Jadi kalau dulu tuh awal aku lulus kuliah, seperti biasa dengan idealisme, gue nggak mau nih balik kerja sama papa mama gitu, ada gengsinya. Jadi sebenarnya aku dulu sempat hampir 3 tahun kerja di media. Jadi mungkin ada dulu sempat kerja di media juga agak lama gitu. Cuman setelah itu aku mikirnya gini, kalau mau dibilang passion sebenarnya industrinya aku suka, tapi mungkin di sini bisa diamini jika setuju, kalau misalnya enggak juga bisa didebat gitu. Kalau ada yang bilang kalau kamu suka pekerjaannya tuh kamu nggak kerja gitu kan, if you love what you do then it's not working. Kalau menurut saya itu enggak sih ya, eventually ketika itu udah melekat sama kewajiban, terus harus ada kita cari uang, harus ngembangin itu, ya passion itu tuh jadi sesuatu yang jadinya kabur gitu sama tanggung jawab. Jadi lebih ke mungkin secara industri aku suka gitu, cuman what keeps me going dengan segala macam tantangan yang ngurusin bisnis keluarga itu lebih ke ini, aku menganggapnya ini sebuah legacy aja, legacy yang memang harus dijaga karena cukup banyak orang yang bergantung penghidupannya gitu sama kami, sama bisnis keluarga ini. Dan kalau dari orang tua selalu menekankan bahwa ini udah bukan lagi soal ya dapat profit making itu bonus, tapi sebetulnya ini lebih gimana kita memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kayak gitu. Tantangannya tentu aja banyak ya. Mungkin kamu ada mirip-mirip yang namanya sama orang tua gitu ya. Kita lahir dari rahim ibu aja pasti banyak disagreement gitu ya. Apalagi ini papa mamaku dulu membangun ini sama-sama, terus kemudian kakak-kakakku, kami 3 bersaudara semuanya terlibat. Isi kepalanya beda-beda, tantangannya banyak. Bisnis sekarang sama 20-30 tahun lalu tuh kan beda banget gitu ya dinamikanya, banyak banget perubahan, banyak banget yang harus kita adaptasi dari segi semuanya lah, dari segi sistem, dari segi SDM, terus juga di perusahaan keluarga itu udah ada karyawan yang kerja 25 tahun, 30 tahun, yang pokoknya ya dulu pokoknya kita gini mbak gitu, kita dulu biasanya begini,
kita dulu bisnisnya begini gitu. Terus dari papa mamaku pun juga ada resistensi seperti itu gitu ya. Kita dulu nggak kayak gini, baik-baik aja kok, survive aja kok gitu. Tapi balik lagi, mungkin di setiap family business itu dinamikanya juga beda-beda. Kalau menurutku berhasil atau tidaknya, oh ya ini ada satu fakta secara statistik ya. Jadi 70% bisnis di Indonesia itu family business. Tapi hampir 90% itu tidak survive di generasi kedua atau ketiga. Gitu, banyak yang tumbang. Gitu. Jadi ini sebuah bisa dibilang privilege, tapi menurutku juga bukan privilege itu terus kita melihatnya sebagai aib atau harus ditutupin, nggak juga. Gitu. Perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia rata-rata family business. Coba kita dari grupnya Jarum, BCA, Paragon pun family business ya, grupnya Wardah dan lain-lain, kawan lama yang punya Ace, Catan, Informa itu juga sama, City Corp itu juga family business. Nah, jadi dinamikanya beda-beda, tentunya tantangannya banyak, tapi passion atau tidak itu lebih bisa kita kembalikan ke diri sendiri lagi. Ini ada legacy yang memang harus menjaga manfaatnya secara berkepanjangan, kayak gitu. Tantangannya pasti banyak ya, tapi balik lagi ke dinamika keluarga masing-masing, biasanya itu bisa tercermin sih, ini nanti bisnis keluarga tuh survive apa enggak dilihat dari bagaimana keluarga itu menghandle konflik yang tidak ada hubungannya dengan bisnis gitu, hubungan sama orang tua, hubungan sama kakak-kakak gitu ya, bagaimana orang tua menyiapkan sepeninggalan beliau, karena banyak juga yang hancur karena masalah itu ya, masalah warisan dan lain-lain. Jadi gitu sih. Ini cukup menjawab ya. Nah, gimana? Ada yang mau melanjutkan bisnis keluarga atau langsung mikir ulang? Insan. Tapi balik lagi, ada satu dari pernyataannya lo nih yang gue menarik deh. Balik lagi lo mengatakan passion. Setelah lo jalan ini bertiga di depan. Passion itu bisa kita ciptakan atau harus kita ikuti dari yang udah ada. Dari Anissa dulu. Nis. Anissa satu lagi. Oke, kalau passion, aku setuju banget tadi sama Anin. Aku mulai bisnis ini pun juga karena passion. Waktu selama aku kerja kantoran, which is aku suka banget juga yang aku kerjakan. Tapi tetap aja di belakang kepala tuh selalu, aduh pengennya punya bisnis sendiri, home and living, emang karena punya ketertarikan di situ. Tapi setelah dijalanin, memang betul passion itu seperti bilang apa ya, kayak bensinnya sih memang. Tapi memang ada saat-saatnya kita bensinnya mau habis gitu, saat-saat mobilnya mungkin perlu servis kali ya, perlu servis 3 bulanan, servis besar gitu. Jadi memang passion itu perlu, tapi kayak waktu ngejalaninnya itu memang in between, nggak selalu akan menyenangkan sih gitu. Dan itu aku rasa di titik-titik itulah dimana kita memang diuji ya untuk kita bisa bertahan atau enggak gitu. Gimana kalau Drew? Oke, dari sisi misalnya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin hal-hal yang realistis ya mungkin sesuatu yang disenangi juga sebenarnya passion ya. Tapi kok kayaknya passion gue kayaknya duit gimana? Itu semua, Bob. Kalau mau realistis, ya kita ngomongin realistis ya. Ya gue suka bisa mendapatkan sesuatu hal dalam bentuk uang sejujurnya. Jadi bahan bakar lo adalah duit ya, iya. Bukan bentuk usahanya. Iya jujur, maksudnya kita ngomongin hal yang realistis gitu. Ya maksudnya kita butuh uang gitu kan. Tapi memang uang bukan segalanya gitu kalau dalam sudut pemikiran gue ya. Tapi berjalannya waktu ternyata gue menyukai dunia itu, pertanian sama peternakan itu. Setelah dia menghasilkan, oh ternyata hoki gue nih di sini nih. Oh ada duitnya nih. Gitu kan, yang orang bilang jadi petani sama peternak nanti miskin, enggak sih, tergantung gimana lo ngehandle-nya aja. Kalau gue ya realistis, passion gue duitnya. Tapi nggak hanya itu, menciptakan impact buat orang sekitar petani dan peternak, itu buat gue
hal lain gitu, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu juga menjadi suatu hal yang membahagiakan kalau buat gue gitu. Tapi kalau dalam sudut pandang realistis, ya ada duitnya, ya jalanin aja. Ini adalah gitu. motor utama kita adalah pas ngeliat profit di dalam laporan Nah, keuangan. itu yang menjadi semangat sebenarnya. Semua sih setuju ya. Kalau ada Betul, profit untuk senang, ngantuk, begitu ya. di dalam kurva. Gimana Bu Anin? Karena kalau bicara duit, Bu Anin tuh yang saling menyemangati kita gitu. Duit gua pokoknya, duit yang bener. Nah, kalau lo gimana Bu? Passionnya Allah. Itu ya sebetulnya kalau ditanya, sering ya kita dulu sempat dapat pertanyaan, oh ini buka bisnis passionnya emang di fashion ya, atau passionnya emang di furniture ya, itu sebetulnya atau di peternakan gitu. Kalau buat aku ditanya seperti itu, dulu mungkin aku bilang aku umur 20-an ya suka gitu ya fashion, cuman ini udah masuk ke umur 30 mendekati ini tuh mulai banyak pertanyaan di kepala. Sebenarnya kita tuh di dunia ini tuh ditakdirkan buat ngapain sih gitu ya. Apalagi karena aku dari family business, jangan-jangan gue udah menjalani ini sampai umur 35 tahun, salah pula. Sebenarnya aku ditakdirkan jadi atlet misalnya. Nggak tahu juga kan gitu. Jadi aku banyak seiring, aku rasa ini kita berempat merasakan ya, banyak self journey ke dalam. Semakin dewasa banyak pertanyaan, harus banyak ngajak ngobrol diri sendiri. Aku nih mulai dari nyobain meditasi, human design, baca ada ilmu Cina gitulah, dari astrologi gitu. Untuk aku nih, saya kayak aku nih udah berada di jalan yang benar apa belum, sudah tepat belum yang aku jalani dengan blueprint yang memang Tuhan itu takdirkan buat aku. Tapi terus aku realize, mungkin bukan industrinya, not necessarily fashion atau apapun gitu ya yang ada di dalam family business, tapi mungkin passionku tuh adalah prosesnya. Gitu, jadi getting things done, getting things right, terus bikin orang lebih pintar, bikin orang lebih work smarter, itu mungkin passionnya di situ. Dan aku rasa terlepas dari industri, karena industri itu bisa naik turun, bisa sunrise sunset gitu ya, trennya bisa ganti-ganti, tapi ya benar itu tadi, bensinnya lebih ke ketika kita mencintai prosesnya gitu. Jadi kalau yang sekarang masih bingung, aduh passion gue apa ya gitu, nggak apa-apa, manusia itu sejatinya memang Berkembang ya. belajar terus. Begitu. Amin. Ada yang mau bertanya? Oh, makin memancing. Udah panas, Silakan. Udah mulai panas. Ini tipe-tipe perempuan diesel ya, tunggu dipanasin dulu ya. Oke. Halo, aku mau tanya, ada 2 pertanyaan boleh kan? Silakan. Sama mereka yang jawab, gue seneng. Oke, untuk Kak Guru dulu nih, aku mau tanya, work life balance itu ada nggak sih? Kalaupun ada, maksudnya kita sebagai perempuan, cara kita untuk membangun work life balance itu seperti apa? Terus aku mau tanya juga untuk Mbak Anin, Kak Guru, sama Kanisa, untuk semua di depan, kira-kira nih, keterampilan utama apa untuk perempuan untuk membangun bisnis? Silakan Ru. Work life balance. Ini work life balance tuh kita jadi topik kita terus. Risk kita, oke. Untung gue jadi moderator, ya Allah, alhamdulillah. Anya curang lo, balik ke sini. Kalian bertiga sudah mewakili kok, benar, silakan. Oke, sebagai gue geng realistis ya, aku sebagai geng realistis. Buat awal-awal apa namanya? Kita membesarkan bisnis, kayak gue nggak ada work-life balance deh. Kayak gue work terus, weekend juga gue work terus, kayak ya udah realistis aja gitu. Ada sesuatu yang kalian mau reach, kalau kalian nggak kerja lebih keras, sulit banget buat bikin perusahaan itu besar gitu. Kalau kalian kayak apa ya, cuman 9 to 5 gitu, itu nggak akan pernah terjadi sih gue rasa. Ya kecuali ada edisi-edisi babi ngepet gitu. Karena gue geng realistis ya, kayak gue nggak ada work life balance, memang work aja terus. Kayak pagi, siang, malam, weekend gue kerja terus sampai benar-benar sistem perusahaan itu stabil dan bisa dilepas secara perlahan gitu. Memang ya that's life. Apa sih, kalau lo ngebangun bisnis ya lo harus perih dulu, dan itu semua terjadi di founder-founder yang besar, even though kayak segede Elon Musk dan lain-lain. Mereka juga bener work terus di awal. Work life balance-nya after mereka reach goals yang sistem perusahaan itu udah mulai bisa ditinggalkan sih. Tapi ya memang sekarang udah mulai ya agak sedikit
normal Mulai jadi hari-hari dengan meditasi ya, ya kita menjadi ya. manusia biasa, meditasi. Ya Allah, rupiah ya Allah. Ya. Ya sudah mulai inilah, karena sejujurnya untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif juga kita butuh sesuatu yang menyegarkan pikiran. Work life balance saya mungkin sedikit lebih murah ya. Sekedar ngumpul sama teman-teman perempuan buat kita staycation dan ngeluapin hal-hal yang ada di hidup dan diri kita aja. Kadang perempuan kan cuma pengen didengerin ya. Buat gue itu udah balance sih, kayak memiliki support system yang support each other, bukan compete each other, karena ya banyaklah perempuan yang memang compete each other dan itu sih memang ada di data gitu. Dan berada dalam circle yang support each other itu kalian beruntung sih, mungkin itu work life balance gue. Aduh, ya pokoknya itu ya, kita harus saling support each other. Oke kakak, gimana? Silakan Kak Anissa. Tadi kali Work life balance-nya buat Drew ya tadi? buat Drew. Pertanyaannya skill. Oke, tadi second question-nya apa? Sorry. Skill yang dibutuhin. Oke, bisa kelihatan kan emang ibu ini yang menjaga struktur. Iya. Benar. Oke, menurut aku ada satu yang paling penting sih, problem solving. Itu sih yang gak usah bahas yang lain ya, kepanjangan lah ya. Kalau skill pasti banyak, tapi problem solving itu adalah skill dasar banget aku rasa yang harus dikuasai sebenarnya sama kita semua sih, untuk ya sebenarnya untuk menjalankan hidup ini ya kita harus selalu bisa menyelesaikan masalah, tapi step-step bagaimana problem solving yang baik itu sangat krusial aku rasa untuk kita membangun bisnis kita gitu. Simple Ya. tapi dalam ya, benar. Tadi pertanyaan yang sama. Oh, pertanyaan yang sama. Sama buat Oke. Anin ya. Satu juga deh, kalau skill ya banyak ya, skill set yang harus dipunyain female leader. Cuman menurut aku gini, kadang-kadang kita kalau jadi leader perempuan gitu ya, atau women in workforce in general lah, gitu kayak kalau punya bos cewek tuh dia emosional nih, gitu ya. Kadang-kadang dia naik turun, ntar galak dikit PMS kayak gitu. Tapi sebetulnya sisi feminin kita itu adalah sebuah kekuatan. Kita punya emotional intelligence, dan yang tidak bisa dilakukan laki-laki itu mendengar dengan baik. Itu juga menurutku emotional intelligence dan kemampuan untuk mendengar itu kita bisa approach masalah dengan angle yang berbeda gitu, terutama untuk nge-lead tim. Itu bisa kita jadikan buat stress juga gitu. Cakep. Gue nambahin boleh nggak? Boleh banget dong, boleh banget. Skill ya, women leader ya. Gak realistis nih. Kayak gue menemukan satu skill baru yang kayaknya perempuan tuh butuh. Apa tuh? Hide emotional things di dalam. Jadi munafik Mimik dari utama. sisi yang positif ya. Yes. Poker face. Oke, munafiknya terlalu berat ya. Poker face ya, benar. Poker face. Oke. Kayaknya gak ada yang bagus ya. Gue bilang gimana cara bilang munafik dari sisi positif ya. Oke, poker face. Ya, that's the word. Kadang kita kalau menghadapi lawan bisnis atau apapun, kayak butuh deh. Perempuan itu kan ekspresif ya. Tapi kita sedikit butuh skill di mana kita bisa lebih calm dan flat supaya mungkin Tidak mudah ditebak. Ternyata Tapi kayaknya itu itu butuh pelatihan. ketenangan itu Yes, penting untuk benar. Kalau gue boleh nambahin, paling belajarlah berkomunikasi yang profesional. Jangan membawakan bahasa, kata-kata, perilaku di rumah kita ke dalam dunia profesional kita. Baik itu dalam usaha kita sendiri maupun di dunia kantor. Karena like it or not, perempuan tuh harus punya dua dunia seperti itu sih. Karena memang kita punya problema yang agak lebih kompleks dibandingin para pria. Ngangguknya langsung serentak semua, kagak berhenti ngantuk kan, mau hilang ngantuknya semua kan ya. Karena relate. Oke, baik. Wah, lumayan ya poin-poinnya. Masih ada satu orang tadi yang mau nanya, siapa? Hilang. Oh iya, di situ ya. Oke. Jadi dua. Oke. 10. Durasinya mesti berbagi nih, ada 2 orang narasumber lagi di sini. Oke, aku langsung nampung dua-duanya aja ya. Hai Mbak Anissa, aku tertarik banget sama background Mbak Anissa yang ternyata pekerja kantoran juga dulunya, which means seperti aku saat ini. Dan kalau misalnya kita mau membangun
bisnis dari scratch, itu kan kita butuh banget brainstorm gitu ya Mbak. Kita mencari tahu, dan sedangkan kalau kita kerja kantoran, lingkungan sekitar kita tuh adalah kebanyakan memang orang-orang yang kerja kantoran juga ya Mbak. Nah aku pengen tahu dong, waktu itu gimana sih preparation Mbak Anissa gitu untuk memulai Tejas, seperti apa brainstormnya, apakah memang ada cari mentor waktu itu atau ikut komunitas dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita kerja kantoran kan tadinya kita memang punya income bulanan ya Mbak. Oh iya itu. Setelah kita punya bisnis, kita nih sekarang malah harus yang gaji karyawan nih. Nah itu preparationnya gimana juga nih Mbak? Baik, mungkin preparation di uang, money dan lain sebagainya gitu. Itu aja sih kalau benar. Aduh, itu tidak itu aja, itu penting banget. Saat kita pivot ya dari seorang pekerja karyawan menjadi pengusaha, apalagi kalau udah menjelang lebaran, karyawan makan bandeng, kita makan teri. Bener, ya teman-teman UMKM ya. Sekalian aku tampung deh di sini ya. Ya sebenarnya sih pertanyaannya mirip sama Kak Sasa tadi. Cuma lebih ke gimana sih caranya biar kita tuh bisa konsisten untuk tetap kontrak membangun bisnis itu. Padahal ya itu tadi kayak biasanya kita udah dapat income yang pasti gitu kan. Sedangkan kalau jadi pebisnis kan bisa dibilang dari nol lagi kayak gitu. Gitu sih. Jadi gimana caranya biar tetap kontrak membangun bisnis konsisten. Yes, terima kasih. Sebenarnya ini tidak tertuju pada Anissa saja loh, karena Drew dan Anin juga backgroundnya dulu sempat menjadi karyawan juga kan. Lu juga ngaku wartawan istana loh. Oke, jadi kita saling sharing juga, tapi tetap Miss, lo dulu. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama adalah gimana sih awalnya brainstormnya gimana gitu ya. Kalau awal sih udah pasti kita harus research dulu sih. Harus research. Waktu itu aku researchnya cukup lama kayak ya dari baca-baca, terus tanya orang yang udah terjun, terus of course komunitas itu sangat membantu ya, bantu banget gitu. Udah menjawab belum? Udah, gue sih nggak jawab. Oke. Terus tadi pertanyaan keduanya gimana sih Sustainable mental kita nih. Aduh, ya Allah, income-nya ya kan tadinya nyaman banget ya kalau punya income di kantor, terus gimana nih kalau kita mau tahu pivot ke ke bisnis. Nah kalau aku dan mungkin orang beda-beda ya. Kalau aku waktu itu pelan-pelan sih. Waktu masih di kantor aku mulai bisnisnya kecil-kecilan dulu. Lalu aku resign. Terus aku masih freelance yang masih di bidang aku, which is kayak ngantornya jadi setengah gitu. Yang tadinya 7 hari karena freelance aku masih jadi bisa lebih ngatur jadwal ke kantornya gitu. Tapi karena memang udah diprioritaskan, jadinya dan direncanakan, jadinya ya seamless ya, sebisa mungkin seamless langkah-langkahnya gitu. Sampai akhirnya ya udah bisa ke bisnisnya yang lebih 100% di situ kehadiran aku, begitu. Jadi jalan 2 kaki dulu gitu. Setengah kaki dulu waktu itu. Dalam banget sih lo dulu gitu juga ya. Gimana yang lain? Terus sama Anin juga gitu nggak? Gimana? Mirip-mirip ah. Mirip-mirip gak nih? Apa ya, kalau gue sih mungkin kalau di kantor, sejujurnya pada saat dulu sebelum bisnis itu kan memang memilih kantor itu untuk adaptasi ya. Sebagai fresh graduate kayak butuh dari untuk masuk kantor, belajar buat nggak egois, belajar teamwork, belajar politik kantor juga. Ya, beradaptasi lah sama dunia profesional dari dunia sekolah sebelumnya. Dan sejujurnya pada saat membuild bisnis tersebut agak sulit kalau aku banyak ngobrol sama teman-teman di kantor terus, karena goalsnya beda. Kalau teman-teman di kantor sering kali pengalaman dulu tuh kayak, iya nih gue punya bisnis gini-gini tapi lagi drop nih bulan ini, udahlah ngapain, gue bilang juga kerja aja, gajinya segini udah paling enak hidup lu, udahlah nggak usah bisnis lu tuh nggak bakat. Nah karena sering mendapatkan drop mental tersebut, aku mencari komunitas lah yang pada saat itu masih banyak komunitas offline lah sebelum pandemi itu kan.
ke komunitas perempuan-perempuan biasanya atau komunitas pebisnis. Nah, sudut pandangnya agak sedikit sama goalsnya. Dan mencari orang yang sama juga yang dari kantoran terus mau hijrah ke bisnis gitu, mau melangkah ke bisnis dari situ. Terus tadi yang kedua apa? Gimana itu finansialnya kalau biasa kan Finansial. dapat gaji tiap bulan, kalau ke bisnis itu kan benar-benar. Dulu juga sama sih, pas nge-build bisnis juga 2 kaki gitu juga. Tapi gimana caranya? Dicoba dulu model bisnisnya kita sambil kita kerja, apakah itu works atau enggak? Kayak misalnya 3 bulan, oh ternyata enggak nih, ya mungkin bukan itu gitu. Tapi kalau misalnya secara 3 bulan, wah ini ternyata oke, bagus, baru berani melepas. Itu sih mungkin. Kakak Anin? Oke, ini tadi kita udah di remind sama Eka, waktunya tinggal dikit lagi. Jadi sekalian aku menjawab, sekalian menutup ya. Yang bisa aku rangkum mungkin dari pembicaraan kita siang ini, sebenarnya kita hadir di sini tuh dihadirkan karena kita ini ketemu juga dulu dari komunitas awalnya. Kenapa kita cari komunitas? Tentunya alasannya beda-beda. Tadi Manisa udah sebutin, Drew juga udah sebutin, Mbaknya juga, aku juga gitu. Jadi what keeps us going untuk di dunia entrepreneurship ini dan jadi female leader tuh memang satu, gelasnya harus kosong terus. Yang kedua, itu jangan berlama-lama ada di comfort zone gitu. Aku dulu dari mulai ini karena aku agak semi sekte human design astrologi ya gitu. Aku percaya bahwa banyak opportunity itu akan datang dari network. Jadi aku cobain dulu nih, oh komunitas perempuan nih, ketemu sama ibu-ibu ini, komunitas lain lagi gitu. Dan sekarang aku oke, udah nyaman nih sama komunitas perempuan, apalagi ya, di mana nih gue bakal ngerasa gak nyaman. Terus aku ikut lagi komunitas networking yang isinya tuh bener-bener cross industry. Jadi ada yang temenku ada distributor baja, bahan bangunan, ada yang kontraktor gitu-gitu, dan ternyata bapak-bapak umurnya ada yang 40-50 gitu, tapi dari situ bisa belajar banyak tentang how they do business walaupun industrinya sangat berseberangan, dan banyak bisa belajar tentang hidup juga sih, dan memaknai kegagalan itu tidak selalu adalah sesuatu yang buruk, itu juga dari orang-orang yang aku temuin di network, kurang lebih begitu. Silahkan Mbaknya ditutup. Lah, tadi katanya nutup dulu. Oke. Jadi teman-teman mungkin bisa kita simpulkan bersama bahwa yes, perjalanan hidup orang tuh tidak selalu bisa kita rencanakan dari awal. Mau nanti kita lahir, tumbuh, sekolah, kerja, atau langsung berusaha. In the end, kembali kepada teman-teman dalam menentukan karirnya mau seperti apa. Untuk sustain, salah satunya adalah yang paling bisa kita lakukan sebagai perempuan, apalagi di zaman sekarang tahun 2025 adalah find your community. Find your support system. Saya termasuk orang yang beruntung bisa ketemu 3 perempuan luar biasa ini, dan kita saling support, tidak hanya masalah pekerjaan saja, karena kebetulan karena kita sama-sama pengusaha, jadi topik yang dibicarakan mulai dari pajak sampai masalah rumah tangga. Dalam rumah tangga bukan berarti harus yang udah bersuami atau sudah punya pasangan ya, karena isu bagaimana support di rumah itu juga menjadi satu hal yang perlu orang yang benar-benar kita kenal dekat untuk bisa support kita. Kalau saya ngomong dengan teman-teman yang di pekerjaan, karena saya backgroundnya entertainment, di teman-teman di dunia entertainment, saya ngomong soal pasangan saya yang ada jadinya masuk ke infotainment. Selesai kan hidup. Salah. Udah masuk cumi-cumi gosong atau apalah itu. Lambe tura apa, nggak bisa. Tapi akhirnya saya keluar. Bertemu dengan teman-teman ini karena saya mau keluar dari dunia yang membesarkan saya selama 20 tahun lebih. Saya ingin ketemu orang-orang yang lebih normal kalau bahasa saya, yang lebih mengenal dunia apa adanya. Dan disinilah saya ketemu Kiki, ketemu Anissa, Drew, Anin, dan ternyata point of view-nya lebih beda lagi dari dunia yang saya tenggelam bersama selama 20 tahun lebih. Jadi kembali teman-teman, jangan berpaku di satu titik, find your support group, find your community. Dan bukan berarti kita harus bertanam di satu tempat aja. Maaf ya bisnis muda ya, bukan mencari ada organisasi lain, tapi yes, you need to do that. Harus dinamis, harus gerak. Cari teman yang baru. Dan jangan pernah takut merasa kehilangan teman. Saat kita kehilangan teman, berarti kita sudah tumbuh. Itu kalau saya ya pegangannya. Karena pada saat teman lama, belum tentu masih sejalan sama kita setahun depan, 2 tahun lagi. So it's okay. Memang kadarnya sudah tidak bisa sepekat yang sebelumnya. Kita harus berevolusi. Begitu. Jadi mulai hari ini kita berikrar ya, kita akan women support women. Yes. Thank you very much. Jangan pergi dulu loh.
Karena hari ini nih sebenarnya di sesi ini kita menyiapkan 3 hadiah untuk 3 orang penanya. Tapi karena luar biasa ada 4, maka DS Modest tadi bisik-bisik tetangga mungkin kelihatan sama teman-teman, kita memutuskan kita akan nambah 1 lagi. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah bertanya, silakan maju ke depan, ayo. Kita akan menyerahkan sekarang secara simbolis 3, yang 1 lagi akan dikirim menyusul ya Nin ya? Ya. Yes. Nanti yang 1 paling aku Silakan. Yang nanya tadi, ayo. Nah, ada 4 orang, silakan. Yes. Ih, cakep banget sih tenun loh. Ya ampun, beneran loh, gemes ya. Aku yang gemes. Ih, yang itu memang pengaruh. Pakaian itu baru ada jiwanya kalau setelah dipakai. Oke. Sama-sama. Ini diterima Buat kamu, aku kirimin menyusul Iya. ya. Pelan-pelan paling konceng. Hey, foto sama-sama ayo teman-teman. Kelihatannya di sini mana yang paling rese ya mulutnya ya. Masya Allah. Sorry. Lagi yuk, 1, 2, 3. Gayanya mulai ganti. 1, 2. Cuan. Perempuan harus cuan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak.